Assalamualaikum. Sebelumnya sudah berdoa belum? Siapa di sini ketua kelasnya? Ayo Rezi, dipimpin Rezi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Di sini siapa yang tidak masuk? Masuk semua apa? Ada yang izin? Ada yang sakit? Masuk semua. Alhamdulillah. Terus, baiklah kita masuk materi. Sebelum itu, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi menceritakan kembali isi cerita anak atau dengan mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menyebutkan tokoh, latar, dan peristiwa. Yang kedua, menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan cerita si kancil dan buaya. Yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita. Dah, kita masuk materi apa itu cerita anak. Coba ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Kita tes dulu ya. Apa itu cerita anak? Cerita anak adalah cerita yang dibuat khusus untuk anak-anak. Cerita tersebut biasanya mengandung pesan moral. Ceritanya sederhana dan mudah dipahami. Nah, coba siapa yang mau membacanya lagi di depan? Coba Rezi, apa itu cerita anak? Cerita anak adalah cerita yang dibuat khusus untuk anak. Cerita biasanya mengandung pesan moral. Cerita sederhana dan mudah dipahami.
Baik. Nah, itu adalah cerita anak. Unsur-unsur dalam cerita ada yang tahu? Ada 3. Ada yang tahu nggak unsur-unsurnya? Yang pertama ada tokoh. Yang kedua latar. Yang ketiga ada kejadian. Coba Ibu tanya, tokoh itu apa? Bukan warung. Tokoh itu adalah dalam bahasa Indonesia dengan topik menceritakan kembali isi cerita anak adalah tokoh itu orang. Tokoh itu adalah orang atau hewan. Terus kalau latar ada yang tahu? Latar itu adalah tempat. Terus waktu, benar. Kejadian tahu? Kejadian adalah kejadian penting. Ya, benar. Kejadian penting. Nah, nih. Ini adalah unsur-unsur dalam cerita anak. Yang pertama ada tokoh, yang kedua latar, yang ketiga kejadian. Nah, tadi di buku kalian kan ada tuh cerita anak tentang si kancil dan buaya. Bentar. Nih, si kancil dan buaya. Pada suatu hari yang cerah, si kancil merasa haus. Saat sampai di sungai, ia melihat sejumlah buaya yang lapar. Kancil mendapat ide. Ia mengatakan kepada buaya bahwa ia diutus untuk menghitung buaya-buaya di sungai. Para buaya pun berbaris rapi di sungai. Kancil melompati mereka sambil berpura-pura menghitung. 1, 2, dan 3. Saat tiba di seberang sungai, si kancil menertawakan para buaya marah, tetapi mereka tetap tak berbuat apa-apa. Nah, itu cerita pendek si kancil dan buaya. Coba di dalam cerita tersebut kalian berdiskusi coba. Apa itu tokohnya? Tokoh dalam cerita tersebut ada apa? Siapa aja? Tokoh itu kan tadi orang. Coba di dalam cerita si kancil dan buaya, siapa tokohnya? Nah, terus latarnya di mana itu? Di sungai. Terus kejadiannya ingin menyeberangi sungai. Ia melihat banyak buaya. Dah. Coba diperkelompok. Ini ditulis nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tokohnya siapa? Ditulis di sini. Nih, ditulis di sini. Tulis di sini. Ini kan tokohnya gitu. Tokohnya siapa? Si kancil dan buaya. Nah, ini tulis kelompok 1, 2. Kelompok 2, terus tulis ini tokohnya siapa. Terus latarnya siapa? Iya, tulis satu lembar aja. Enggak, 1 lembar aja. Nih, ini kelompok 3. Nanti ini tulis tokoh, latar, dan tempat. Kelompok 3 nih tulis kelompok 3.
Di bawah. Di bawah. Tulis kelompok 3. Ya, tulis kelompok 3-nya. Kalau sudah bilang ya. Sudah, kelompok 1 sudah belum? Sudah? Sudah, coba satu orang menampilkan di depan. Ayo. Ayo, siapa namanya? Biba. Biba, ayo Biba. Ini dari kelompok 1, lihat ya. Siapa tokoh dalam cerita buaya, si kancil dan buaya? Tokohnya siapa? Lihat. Si kancil buaya raja hutan disebut dalam cerita letar Berarti tokohnya si kecil. si kancil. Terus Buaya raja hutan. Nah, ayo kelompok si 1 adalah tokohnya tadi si kancil, buaya, dan raja hutan. Bener nggak? Bener semua? Benar, berarti udah tahu ya tokohnya siapa aja. Kelompok 2, yuk. Siapa yang ini? Siapa yang ingin maju ke depan? Tolong latarnya di mana? Latar kejadiannya. Ya, ini kelompok 2 ingin menyampaikan latar dari cerita si kancil dan buaya. Ayo, Ranum. Latar tempat sungai, tepi sungai hutan. berarti latar tempatnya sungai, terus Hutan. tepi sungai dan hutan. Beri aplaus dulu. Tadi yang kelompok 1 lupa juga. Beri aplaus dulu. Benar semua? Benar. Terus yang ketiga, kelompok 3, kejadiannya siapa yang ingin maju? Tidak, Bu. Rezi, Bu. Apa Lydia mau? Kasih ngelas siapa nih, Aisyah? Yang dibaca, Bu. Kejadiannya apa aja? Nah. Dah? Kejadian. Bentar. Ibu mau nanya. Kejadian dari si cerita si kancil dan buaya, kejadiannya apa aja? Sebutkan. Ia melihat banyak buaya. Ia melihat banyak buaya. Yang kedua? Ia Berpura-pura mendapat tugas dari raja hutan. benar, berarti yang kedua ia berpura-pura mendapat tugas dari raja hutan. Dah, beri aplaus dulu. Baik, berarti sudah memahami anak, udah memahami tentang tokoh, latar, dan kejadian. Coba siapa yang mau menceritakan kembali itu cerita tersebut? Ranu mau? Siapa? Iya, Habibah mau. Ayo sini, maju. Ceritain Mbak lagi, baca. Dibaca kembali. Ayo. Ayo Ranum. Ya, baca ini. Ini nih. Ayo. Ya, si kancil dan buaya. Pada suatu hari yang cerah, si kancil merasa haus. Saat sampai di sungai, ia melihat sejumlah buaya yang lapar. Kancil mendapat ide. Ia mengatakan kepada buaya bahwa dia diutus untuk menghitung buaya-buaya di sungai itu. Para buaya pun berbaris rapi di sungai. Kancil melompati mereka sambil berpura-pura menghitung 1, 2, dan 3. Saat tiba di seberang sungai, kancil menertawakan para buaya marah. Buaya marah, tetapi mereka tak
berbuat apa-apa. Dah, terima kasih Ranum. Beli upload dulu. Dah. Jadi itulah kesimpulan dari materi hari ini, yaitu pada cerita anak, yaitu ada tokoh. Tokoh tadi apa? Orang atau hewan. Latar, tempat atau waktu. Kejadian penting. Dah. Nanti di rumah ini ada tugas. Ini untuk PR ya. Besok dikumpul. Ini soalnya pilihan kan ganda. Jadi kalian tinggal silang aja mana yang benar, dibaca benar-benar ya. Nanti kumpulnya besok pagi, Nak. Nih. Oi. Apa, Nak? Nanti itu kan kertasnya satu-satu tuh. Nanti yang kurang Ibu ituin. Ibu susul. Dah. Baiklah, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mungkin dari perkataan Ibu atau kelakuan Ibu menyakiti hati kalian. Ibu minta maaf sebelum kita pulang. Ketua kelas, kita baca doa. Pulang. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin ya rabbal alamin. Nah, siap. Nah, mungkin ini saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok.